Ini nanti kita tempelkan pada ini lembaran PVC yang kita pasang seperti ini. Motor dibatasi geraknya sampai pada batas ini, optocoupler ini. Layaknya lampu yang ada di atas panggung-panggung hiburan, jika kita menukar posisi dari sensor optocoupler ini kiri dan kanan, kita tukar seperti ini, maka kita akan mendapatkan sudut putaran yang jauh lebih panjang. Halo dan apa kabar teman-teman semua, kita kembali dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Di meja saya ini ada sebuah cawan kecil berisi beberapa komponen, apa saja diantaranya? Diantaranya ada seperti ini, sebuah sensor optocoupler, ada juga transistor, dan ada juga resistor. Komponen ini mau diapain? Saya akan coba mempraktekkan membuat sebuah pembatas sudut putaran motor, tentunya dengan menggunakan sensor optocoupler ini. Di sini saya akan menggunakan rangkaian yang kemarin sudah kita buat, yaitu sebuah rangkaian pengendali motor stepper. Seperti pada video saya yang kemarin, ini adalah sebuah rangkaian pengendali motor stepper 2 arah. Jadi bisa berputar ke kiri atau ke kanan. Kita coba dulu apakah masih berfungsi. Saya berikan tegangan, saya putar ke kanan dulu, kemudian saya putar ke kiri. Ya, saya hentikan dulu. Nah, di sini saya nanti akan menggantikan dua buah switch ini dengan menggunakan komponen ini, yaitu saya akan menggunakan sensor optocoupler dan juga saya akan menggunakan transistor. Jadi ini nanti akan menjadi pembatas dari sudut putar pada motor stepper ini. Tapi saya juga membutuhkan sebuah tambahan plat. Ini saya menemukan lembaran PVC, jadi saya gunakan PVC. Kemudian saya juga menggunakan ini sebuah plat seng kaleng biskuit. Kemudian saya juga akan melepaskan ini switch untuk kiri dan kanan. Switch kiri kanan saya lepas, saya tinggalkan yang untuk stop, tapi saya nanti menggunakan satu lagi sebagai switch untuk start. Plat ini sebagai dudukan untuk sensor optocoupler. Seperti ini kita akan pasang di sebelah sini. Ini saya lepas dulu. Plat seng yang kita potong itu tadi kita buat sebagai pengait seperti ini. Ini nanti kita tempelkan pada ini lembaran PVC yang kita pasang seperti ini. Juga saya potong, saya tempel di sini. Kemudian kita ke rangkaian switch tadi yang kita lepas. Ini bagian switch kita bongkar dulu. Switch yang kita lepas nanti kita ganti dengan dua buah transistor. Kita pasang transistor, dirangkai dengan resistor juga, nanti terhubung ke ini, ke sensor optocoupler. Ini rangkaian yang sudah selesai. Dua buah sensor optocoupler sudah terpasang. Kemudian switch
R dan L saya ganti menggunakan 2 buah transistor. Kemudian di sini masih ada switch lagi 2, 1 switch untuk stop dan 1 switch untuk start. Kalau skemanya akan saya gambarkan dulu. Ini saya singkirkan. Ini skema dari rangkaian yang masih menggunakan switch R dan L. Kemudian ini IC AT89C2051, kita gunakan port 1.0 sampai port 1.3. Kemudian ini motor 5 buah kabel, 1 kabel sebagai common terhubung ke 12 volt, dan kabel selanjutnya 4 kabel akan terhubung ke transistor driver. Jadi ada 4 buah transistor driver. Kemudian pada bagian basisnya terhubung ke port 1.0 sampai 1.3. Kemudian ini kristal 8 mega. Kemudian switch. Nah, switch ini yang akan kita ganti menggunakan sensor optocoupler. Susunannya seperti ini. Nah, ini pada panah ini yang terhubung ke kolektor ini akan disambungkan ke bagian ini, pin untuk port 3.0 dan pin untuk port 3.1. Jadi ini switch kita hilangkan, kita ganti menggunakan ini. Cara kerjanya, ketika ada benda yang menghalangi di sini, maka ini akan bekerja. Kita akan coba rangkaiannya. Kita perhatikan lagi 2 buah optocoupler, salah satunya adalah ini, yang satu lagi rangkaiannya sama. Kemudian transistor driver adalah ini 1, 2, 3, 4. Kemudian motor adalah ini. Kita akan coba apakah ini berfungsi. Saya coba start. Ya, berfungsi. Motor dibatasi geraknya sampai pada batas ini, optocoupler ini. Kita bisa membuat sudut gerakan yang lebih pendek. Misalnya ini saya geser, sekian, maka sudut geraknya akan menjadi lebih pendek. Kita perpendek lagi. Kita perlebar. Selain menggunakan model sensor optocoupler seperti ini, sebetulnya kita membatasi gerakan dari motor ini bisa juga menggunakan program. Jadi kita mengubah programnya, kita batasi sampai berapa derajat motor ini akan bergerak, kemudian kembali lagi. Kemudian pengaplikasiannya untuk mesin itu untuk apa? Tentunya ini bisa diaplikasikan pada mesin yang menggunakan gerak bolak-balik, misalnya seperti mesin gergaji salah satunya, atau bisa kita terapkan sebagai penggerak pada lampu, misalnya lampu untuk panggung, lampu sorot untuk panggung, lampu display, itu bisa digerakkan dengan seperti ini. Saya akan coba dengan menggunakan lampu ini, dan saya pasang di atasnya. Kita pasangkan lampu pada atasnya ini saya gunakan lem tembak saja ini tadi untuk sementara saja. Kemudian kita akan coba hidupkan dalam kondisi lampunya tidak menyala dulu saja. Gerakan dari lampunya seperti ini.
Sekarang kita akan coba untuk hidupkan lampunya. Terlihat lampu bergerak ke kiri dan ke kanan, layaknya lampu yang ada di atas panggung-panggung hiburan, acara-acara hiburan seperti pasar malam. Ke kiri dan ke kanan sesuai dengan batas putaran motor atau sudut putaran motor yang sudah kita buat. Bahkan jika kita menukar posisi dari sensor optocoupler ini kiri dan kanan, kita tukar seperti ini, maka kita akan mendapatkan sudut putaran yang jauh lebih panjang. Ini sudut putarannya lebih dari 270 derajat, hampir melingkar. Jadi hari ini kita telah belajar tentang sensor optocoupler dan pengaplikasiannya pada motor stepper sebagai pembatas sudut putaran. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan tunggu video-video saya yang selanjutnya.